wasallam itu akan memberikan syafaat kepada pian, bukan hanya nanti di hari kiamat, bukan hanya nanti ketika kita meninggal dunia. Rasulullah akan menolong hamba-hambanya, Rasulullah akan menolong umatnya, siapa-siapa yang mendekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Karena itu para wali itu dikatakan ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Para aulia, para wali-wali Allah itu enggak ada sedih, enggak ada susah, enggak ada gundah gulanah dan gelisah. Kenapa? Karena hidupnya dekat dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi syarafana wa karamana bi sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah alladzi rafa'a qadrana bi sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah alladzi ja'alana khaira ummatin ukhrijat linnas bi sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina Muhammad sayyidi sadat wa ala alihi wa sahbihi dhawil manaqibil fakhirat. Para alim, para ulama, para ustad-ustadzah, para tuan-tuan guru yang sama-sama kita muliakan dan yang sama-sama kita hormati. Begitu juga para pejabat pemerintahan yang hadir yang sama-sama kita hormati, khususnya Bapak Kepala Desa kita, Bapak Supardi. Bujur kah? Kena ulun kada dikasih amplop nih kalau salah. Begitu juga yang saya muliakan Ketua MUI Kota Bangun, Bapak Idi Muiz. Masya Allah, pian ka ulun cari-cari di Samarinda kada ketemu. Sidin ini yang punya rumah sakit Muiz tuh kayaknya, makanya diberikan nama Rumah Sakit Muiz. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan bila panjang umur, sehat, diberikan barakah sehingga bisa memberikan manfaat kepada masyarakat Kota Bangun. Amin ya Rabbal. Begitu juga para tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, khususnya di Desa Kota Bangun Ilir, di Kota Bangun Ilir. Begitu juga seluruh masyarakat Kota Bangun, para tamu undangan, kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan hadirnya kita malam hari ini yang bawa hajat-hajatnya dikabul oleh Allah, yang punya keluarga, keluarganya diberkahi oleh Allah, yang punya usaha, usahanya disukseskan oleh Allah, yang punya anak, Allah jadikan anaknya anak yang soleh dan soleha, yang punya suami dijadikan suaminya soleh, yang punya istri Allah berikan istri yang soleha, dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang selamat dunia akhirat berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Khusus kena bagi adik-adik, kena nanti akhir acara Habib mau ngadakan kuis, akan diberikan hadiah siapa-siapa yang bisa menjawab pertanyaan singkat. Mau apa tidak? Mau apa tidak? Mau? Alhamdulillah. Siapkan dulu hadiahnya. Kayaknya takut lupa kayaknya. Bisa dihadang di jalan nih.
Kagak ada ini petisnya nih. Oh ada. Ada nang merah. Ada nang biru. Nah, mau kada? Mau? 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 Duduk anteng manis, gak ada yang ngomong, gak ada yang keluar pembicaraan, tidak ada yang berkesahan. Kaina dapat hadiah. Alhamdulillah. Pak Kepala Desa, nanti ganti lah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah. Malam hari ini kita dikumpulkan dengan orang-orang yang baik, kepala desa yang baik, ketua MO yang baik, seluruh lapisan masyarakat yang baik. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang baik dan Allah berikan kita kehidupan semakin hari semakin baik. Anak-anak kita semakin hari semakin baik. Masyarakat kampung kita semuanya semakin hari semakin baik. Ketika manusia hidup dalam keadaan baik, maka mudah-mudahan meninggal dalam keadaan baik. Allahumma amin. Ketika orang meninggal dalam keadaan baik, maka pasti di akhirat Allah kumpulkan dengan makhluk manusia yang paling baik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Hidup baik dengan masyarakat baik, meninggal dalam keadaan baik. Nanti di akhirat ketemu Rasulullah, manusia yang paling pasti, sudah yakin. Yakin, siyakin-yakinnya orang sudah ketemu sama Nabi Muhammad, maka akan dimasukkan ke dalam tempat yang paling baik yang sudah disiapkan oleh Allah, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia, siapapun dia, dimanapun dia berada, pasti akan mengalami ujian dalam kehidupan. Bujur-bujur, nggak ada manusia dari lahir sampai umur 30, umur 40, umur 60 bahagia terus. Enggak banggi? Namanya hidup mesti ada siang, ada malam, ada senang, ada duka, ada bahagia, ada sedih. Enggak banggi? Ada senang, ada susah, ada ketawa, ada menangis. Semua ciptaan Allah, Allah ciptakan dalam dua-dua. Ada langit, ada bumi, ada kanan, ada kiri. Oke. Ada panas, ada dingin, ada gelap, ada terang. Begitu juga di dalam kehidupan. Kadang kita menangis, kadang kita ketawa, kadang kita senang, kadang kita susah. Itu perjalanan hidup. Kenapa? Agar hidupnya orang kota bangun ilir, diberikan ujian dan cobaan dalam masalah di dalam kehidupan, agar hidupnya terasa nikmat. Beb, susah kok nikmat. Tunggu dulu bro. Pian bisa menikmati nikmatnya manis karena ada pahit. Coba pian nggak pernah makan pahit, bisalah kira-kira merasakan nikmatnya manis. Pak, Pak, istri pian ayang-ayangan terus, ayang, nggak pernah ngomel. Apa rasa kehidupan pian? Hambar, bujur-bujur. Berhubung dikit-dikit ngomel, tiba-tiba pian boleh ke rumah ayangku. Nikmat apa tidak? Nikmat apa tidak? Kenapa? Karena biasanya ngomel, tiba-tiba ayang-ayangan. Loh. Ibu-ibu juga, nggih, beb, apa suami ulun ini lurus saja, kada pernah memberikan surprise. Biasa aja. Kenapa? Karena Allah pengen sewaktu-waktu suami pian berikan surprise, kasih hadiah,
suami pian tiba-tiba perhatian, tiba-tiba datang pen di biji, nikmat apa tidak? Nikmat apa tidak? Karena suami pian yang biasanya cuek tiba-tiba perhatian, nyaman. Kenapa? Itulah kehidupan. Tidak tahu nikmatnya sehat kecuali orang sakit. Sehat terus dari kecil sampai tua, nggak pernah sakit, biasa aja. Coba diberi sakit gigi, kemudian dia sembuh, alhamdulillah. Nikmat, alhamdulillah. Kemarin kada bisa guring, kada bisa jalan, kada bisa makan, sakit gigi. Sekarang sembuh. Makanya jamaah yang dirahmati Allah, hidup itu nggak perlu ngeluh. Nggak ada perlu banyakkan kisah. Kenapa? Bercerita, ngeluh, kebanyakan kisah, itu semuanya tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Nikmatin, jalanin, syukurin, karena segala macam kehidupan ada hikmahnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, yang akan kita bahas, orang senang, susah, bahagia, sedih, ketawa, menangis, urusan lancar, urusan sulit. Kadang cari jukut gampang, tapi kadang juga cari jukut ngalih, itu biasa. Tapi ada orang, nih yang kita bahas, tapi ada orang hidupnya ini susah terus, jarang senang, sedih terus, jarang bahagia. Hidupnya masalah terus, jarang mendapatkan kemudahan. Hidupnya cobaan terus, silih berganti, nggak pernah selesai. Ini berarti ada masalah di dalam hidupnya. Kalau senang, sedih, bahagia, kemudian sedih, ada siang, ada malam, siang, malam, itu biasa, itu kehidupan. Tapi yang bermasalah malam terus, nggak siang-siang, sakit terus, nggak sembuh-sembuh, ujian terus, nggak hilang-hilang. Berarti bukan dari alam yang bermasalah, tapi kehidupan kita ada masalah. Hidup kita ada yang tidak beres. Karena itu harus direnungi. Apa yang aku sudah amalkan? Gimana aku? Kok bisa? Pada umumnya orang susah itu pasti bahagia. Kok hidupku susah terus? Kok hidupku ujian terus? Biasa jemaah yang dirahmati Allah. Kadang manusia itu ada yang diuji oleh Allah lewat anak. Hidup itu nggak ada sempurna. Hidup itu nggak ada sempurna. Ada yang diuji oleh Allah lewat anak. Ada anaknya yang mucil, ada anaknya yang lahir dalam keadaan cacat, itu ujian. Ada yang diuji oleh Allah lewat kesehatannya, sakit-sakitan terus. Ada yang diuji oleh Allah lewat ekonomi, cari kerjaan ngalih, cari jukut ngalih. Nggak tahu kah, berangkat ke Jawa semua, mungkin jukutnya di Kota Bangun sehingga cari baung ngalih. Mana kah? Nah, kenapa? Itu kehidupan. Banyak ujian, Bu. Ada lagi yang diuji oleh Allah, suami. Kenapa, Beb? Suaminya akhlaknya tidak bagus. Akhlak suaminya pemarah, suaminya pemukul. Itu ujian. Banyak ujian. Ada yang diuji oleh Allah, punya istri yang kada baik. Ada yang diuji oleh Allah lewat punya tetangga yang baik. Hidup tidak ada yang sempurna. Bu, yang membuat manusia itu bukan, yang membuat manusia itu bahagia bukan apa yang pian punya. Yang membuat pian bahagia apa yang pian sudah syukurin. Alhamdulillah. Kadang ada orang punya laki-laki diuji oleh Allah. Apa? Laki-lakinya nih ekonominya sulit, ekonominya pas-pasan, bahkan laki-lakinya dibilang orang yang melarat. Tapi kelebihannya laki-lakinya setia, nggih Bang nggih. Laki-lakinya penyayang, wujud. Ada yang dikasih laki-laki yang sugih, duit banyak, sarang burung 100 kilo setiap bulan, mobilnya Pajero,
rumahnya istana. Tapi pang bini diga. Ujian apa nikmat nih? Ujian, nggak ada sempurna. Duit nggak ada kekurangan. Badannya sehat, tapi ada ujiannya, nggak sempurna. Apa? Kawin lagi. Itu ujiannya. Anu beb, suami saya alhamdulillah orangnya ini beb gagah, ganteng. Tapi bang, jangan senang dulu punya laki-laki sugih, punya laki-laki gagah. Kenapa? Banyak godaan. Yang kaya banyak ulahnya, yang tampan banyak bininya. Itu asli tuh. Masya Allah, ini godaan buat bapak kepala desa. Nah, zaman yang nggak sempurna. Punya istri cantik, berpupur terus. Mulai dari pupur nang mahal sampai bedak pupur dingin. Oh. Tapi bang, masa kada kawa ngolah teh pahit, ngolah kopi asin. Nah, nang bini pian putih kada, bahenol kada, muha pas-pasan. Tapi masya Allah, jam berapapun, kapanpun pian mau dibari. Nyaman apa nyaman? Nyaman. Ada lagi jamaah yang dirahmati Allah, orang diuji oleh Allah lewat keluarganya, lewat iparnya, lewat mertuanya, macam-macam. Karena itu hidup senang susah itu biasa. Jadi kebahagiaan itu bukan yang pian milikin, tapi kebahagiaan itu akan pian memperoleh bagaimana pian mensyukurin nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini ada orang hidupnya masalah terus, jarang bahagia. Ini ada masalah, belum selesai, datang masalah lagi. Ini masalah, belum masalah. Masa depan suram, hidupnya gelap. Apa yang menyebabkan? Alim ulama mengatakan arba'atun yudlimul haya. Bu, Pak, hikmah Isra Mi'raj malam hari ini kita akan bahas 4 hal yang membuat hidup manusia itu gelap. Masalah banyak, ujian banyak, cobaan banyak. Kalau ada jalannya gak ada masalah. Ini gak ada jalan untuk keluar karena ada sebab hal. Yang pertama, al-bu'du minas shalihin. Karena manusia itu ketika jauh dengan orang alim, jauh dari ulama, jauh dari guru, jauh daripada orang-orang alim, maka hidupnya akan diberikan gelap oleh Allah. Kenapa? Karena para alim ulama mereka lah yang akan menuntun kita, yang akan memberikan jalan di dalam masalah kita. Karena berkatnya para alim ulama dan orang-orang soleh, itulah yang membuat hidup kita lebih bermakna, sehingga kita akan dituntun menuju nasib kehidupan yang lebih baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena itu yang memberikan syafaat itu bukan hanya Rasulullah, orang alim, ulama, para aulia, walinya Allah itu akan bisa mengontrol kehidupan pian dan juga akan menjadikan keberkahan yang ngalir kehidupan pian dan memberikan syafaat kepada pian. Apa itu syafaat? Tahu syafaat lah. Syafaat ini artinya pertolongan. Jadi pian ada masalah, ada yang nolong. Pian susah, ada yang nolong. Pian kena kesulitan, ada yang nolong. Pian lagi kena musibah, ada yang nolong. Itu namanya sang pemberi syafaat. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan memberikan syafaat kepada pian bukan hanya nanti di hari kiamat, bukan hanya nanti ketika kita meninggal dunia. Rasulullah akan menolong hamba-hambanya, Rasulullah akan menolong umatnya, siapa-siapa yang mendekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena itu para wali
itu dia katakan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Para aulia, para wali-wali Allah itu enggak ada sedih, enggak ada susah, enggak ada gundah gulanah dan gelisah. Kenapa? Karena hidupnya dekat dengan Allah. Berhubung kita ini ibadah malas, zikir malas, hadir pengajian malas, silaturahmi malas, sedekah malas apa senang? Berat apa senang? Berat apa ringan? Bu, ringan apa berat? Alhamdulillah. Berapa memang ini untuk Isra Mi'raj ini? Bu, nyumbang apa biar acara Isra Mi'raj ini, Bu? Insyaallah kita ini pengen hajat kubur, anak soleh dan solehah, kaya raya, sarang bolong setiap bulan 100 kilo. Cuman amal soleh sedikit, ibadah sedikit, kebaikan sedikit, sholawat sedikit, oke, hadir pengajian jarang. Lu kayak apa? Allah akan memberikan hadiah kepada pian rizki yang datangnya tiba-tiba. Kalau kita kurang dekat dengan Allah, gampang caranya. Bagaimana caranya? Dekati manusia yang dekat dengan Allah, cintai manusia yang dicintai oleh Allah, bergandengan tangan kepada manusia yang dekat dengan Allah. Pertama siapa? Anbiya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasyuhada, orang mati syahid. Summal ulama, kemudian orang-orang alim, orang berilmu atau wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Imam Syafi'i beliau mengatakan, uhibbus shalihin, aku cinta dengan orang soleh, walastu minhum, walaupun aku bukan orang soleh. Imam Syafi'i ini jamaah, Imam Syafi'i imamnya para ulama, imamnya para wali, muridnya seluruh dunia, pengikutnya seluruh dunia. Beliau mengatakan, aku cinta dengan orang soleh walaupun aku bukan orang soleh. Apa manfaatnya? La'an ana labihim syafa'ah, karena aku pengen syafaat orang soleh, pertolongan orang soleh, bantuan orang soleh, keberkahan daripada orang soleh. Jamaah yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa kenapa sih kita ini kadang banyak doa tapi belum kabul? Enggak apa enggak? Bu, oh bu, jamaah, goreng kah? Alhamdulillah. Kita berdoa, ya Allah, minta ini, kada kabul. Ya Allah, minta itu, kada kabul. Ya Allah, pengen ini, kada kabul. Jamaah yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa doa yang kita panjatkan apapun itu pasti kabul. Bukan minta apa aja, hajat dunia, hajat akhirat, doa dunia, doa akhirat, untuk diri, untuk keluarga, semuanya kabul. Karena Allah katakan, ud'uni astajib lakum, doa pasti kabul. Tapi ulun sudah berdoa puluhan tahun beb karena kabul. Kan minta apa? Ulun minta sugih. Nah, kan minta apa? Ulun pengen rumah. Pen berdoa kabul, balum beb. Ulun sudah 40 tahun minta kawin, kada kawin-kawin. Sampai jadi bujang lapuk. Sampai belum mut rasanya bebay. Kada kabul. Pengen ini belum kabul, pengen ini belum kabul. Katanya Allah Maha mengabulkan doa, tapi kok belum kabul beb. Ulun ini susah, banyak masalah, ngeredet, kada lunas-lunas, hutang, nunggak beb, kayak apa ini beb? Jamaah, ketahuilah bahwa ketika pian berdoa, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa pian dengan 4 hal. Nih,
4 hal ketika pian berdoa yang diberikan oleh Allah. Yang pertama, mubasyaratan, Allah akan kabulkan doa pian secara langsung. Doa, ya Allah, duit ya Allah, duit, pitis ya Allah, pitis langsung, boom, pitis. Bisa, ya Allah, jualan ulun hari ini mudah-mudahan laris pujulan, tuh mubasyaratan, kabul langsung, top chair, alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad. Dan besok jodoh datang, tiba-tiba ada jodoh datang dari langit. Wah, wih, Syahri ini nih. Nah, ini namanya doa top chair. Minta apa aja kabul, minta doa apa aja kabul. Siapa mereka yang kalau doa kabul? Orang-orang yang dicintai oleh Allah daripada Nabi dan Rasul. Rasulullah doa kabul, minta apa aja kabul. Yang kedua, doanya para wali. Wali itu gak terhitung jumlahnya, jamaah. Bukan wali itu bukan orang laki aja, orang perempuan yang soleh. Kalau dia bukan Nabi dan Rasul tuh wali namanya. Kenapa? Enggak ada Nabi perempuan, tapi wali perempuan banyak. Di antaranya siapa? Siti Maryam. Siti Maryam itu, Bu, nggak kerja, bukan wanita karir, nggak nyari duit, cuman minta apa aja Siti Maryam tuh kabul, nggak pakai usaha, tarik jukut, nggak usah nukar ke pasar. Pengen ikan patin bakar, nggak nunggu beli ada di sungai, mancing ada di sungai, minta, ya Allah, jukut patin bakar, langsung ting ada. Itu ngarannya doa langsung kabul alias top chair. Ya Allah, mudah-mudahan esok hutangku lunas bujuran. Ya Allah, tahun ini aku pengen umroh bujuran, itu langsung kabul. Nah, kita bukan Nabi, kita bukan Rasul. Gimana caranya agar doanya cokcer? Maka kita harus bertawassul, minta perantara, minta wasilah. Kepada siapa? Orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berkat Nabi Muhammad, panjangkan umur saya. Ya Allah, berkatnya Rasulullah, kabulkan doa-doa saya. Itu namanya tawassul. Ya Allah, berkat Guru Zaini bin Abdul Ghani, mudah-mudahan hajat semuanya kabul. Itu ngarannya tawassul. Bertawassul. Kenapa? Karena kita sadar ulun pian sedikit amal soleh, jauh daripada Allah, sedikit amal baik, sehingga naiknya doa kita ke langit sulit. Biar doa pian gampang, maka banyakin tawassul. Jamaah yang dirahmati Allah, ini ada kisah nyata. Suatu saat ada seorang soleh, dia ahli ibadah. Ketika dia berkhulwat di tempat ibadah, pagi siang ibadah, tiba-tiba dia jenuh karena dia ibadah terus. Kemudian dia berencana untuk jalan. Ketika dia jalan dari kota Bangun Ilir ke kota Bangun Ulu, berjalan. Ketemu kawannya seorang Nasrani. Pak Pendeta, insyaallah apa kabar pian? Baik, kawan lama. Mau kemana pian? Kita mau berjalanan. Umpat kah? Umpat. Oke, jalan. Nih orang Muslim dan orang Nasrani berjalan berkawanan. Berjalan sampai ke rumah sakit, sampai ke darat sana, ketemu kawan orang Yahudi. Kawan, woi bro, santai kawan, berpelukan. Ayo, kemana Ben? Perjalanan kita. Jadi orang Pak Kiai, kemudian kiainya orang Nasrani dan kiainya orang Yahudi. Nah, berjalan sampai ada di simpang 3 Melak.
Oke, sampai di Simpang 3 Melak, mereka itu ada yang lapar, lapar kita berjalan dari Kota Bangun. Kayak apa nih? Pian kan kiai di Kota Bangun. Pasti kamu orang soleh. Kamu berarti ahli ibadah. Kamu tuh ceramah di mana-mana. Kamu mimpin maulid. Nah, kalau memang kamu ini agamamu yang benar, doa minta agar turun nasi kuning dari langit. Ini Bu, ada sembarangan ini. Minta diturunkan nasi kuning dari langit. Lauknya kada usah macam-macam, baung bakar sama haruan bakar. Itu aja. Berkeringat Pak Guru Suhaimi itu. Kenapa? Ulun aja nasi kuning nukar. Ini disuruh minta turun dari langit. Kayak apa ini? Saya aja nasi pecel nukar, untuk nukar. Tiba-tiba disuruh kawan minta makanan turun dari langit. Kayak apa? Kada gemetar guru tadi. Pak Kiai tadi gemetar ini. Cuman gengsi Pak. Kalau ulun nolak gengsi nih, bisa hancur kehormatan saya. Kada diundang lagi berceramah di kota Bangun Ilir nih. Paksa sholat hajat. Tumpet deh. Guru tadi, kiai tadi sholat hajat. Habis itu sholat tobat. Habis itu ngangkat tangan berdoa kepada Allah 2 jam. Ya Allah, kayak apa ini ya Allah? Ulun nasi kuning aja nukar. Bisa lah kira-kira nasi kuning turun dari langit nih. Tapi dia bermodal yakin. Kenapa? Karena dia jamaah majelis Nurul Yakin Kota Bangun. Allahumma shalli Muhammad. Mana jamaah majelis Nurul Yakin? Nah, Sidin nih. Yakin, bermodal yakin. Oke. Kalau gak ada yakin, insya Allah yang ikut jamaah majelis Nurul Yakin hidupnya diberikan tambah yakin. Amin. Yakin aja ya Allah, yakin ulun ya Allah. Ini kalau kada kabul, ulun enggak laku lagi jadi ustadz di Kota Bangun nih. Kalau ini enggak kabul, maka aku akan diolok oleh orang-orang yang dijauhi dari Allah, orang-orang yang agamanya tidak diakuin oleh Allah, dari agama Yahudi dan Nasrani. Ulun kayak dibuat olok-olok, berdoa. Subhanallah. Secara tiba-tiba turun makanan berpiring-piring dari langit. Itu kiai Yahudi, kiai Nasrani melihat nasi kuning dari langit langsung belotot. Luar biasa. Hebat. Kenapa? Kok bisa orang kiai Kota Bangun nurunkan makanan dari langit? Tapi Bang, jamaah yang dirahmati Allah, Pak Kiai Yahudi Nasrani itu ya takjub, tapi tidak memperlihatkan ekspresi ketakjubannya. Biasa aja. Makan, santap habis, bawang bakar, toman bakar, bawang bakar, habis dah, berjalan lagi. Sampai di SP, nah, lapar lagi. Ujar kiai nang orang muslim tadi, ulun sudah berdoa, tinggal pian berdua. Pian berdua, kiai Yahudi, kiai Nasrani, terserah siapa berdulu. Oke, kiai Nasrani berdoa, ya Allah, enggak dia ngangkat tangan, komat kamit. Tidak usah nunggu 1 jam, enggak nunggu 2 jam, enggak nunggu 5 jam, 5 menit top chair doa kabul. 1 tampah. Apa ngeranya nih Bu? Baki. 1 baki. Tadi kiai doa 1 piring turun, ini 1 baki turun dari langit. Kiai tadi heran, Pak, ulun aja doa kada kabul sampai 5 jam. Itu gin sudah sholat hajat, sudah beristighfar, sudah sholat tobat, hanyar kabul. Ini katanya orang Nasrani, tapi hanyar doa semenit kabul. Doanya top chair. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanan deh. Berjalan lagi, dapat 10 kilo, lapar lagi.
Nah, giliran orang Yahudi nang berdoa langsung doa juga. Tidak selang berapa lama, 5 menit kabul juga. Wah, kalah kiai orang Islam nih ngelawan kiainya orang Yahudi dan Nasrani. Akhirnya Pak Kiai orang Kota Bangun tuh nanya, saya ini orang Islam, agama satu-satunya yang diterima oleh Allah, agama satu-satunya yang dibawa oleh pemimpin para nabi dan rasul. Saya sudah sholat, sudah ini, aku berdoa berjam-jam baru kabul. Lah pian doa 5 menit kabul, pian juga doa 5 menit kabul. Apa gerak rahasianya? Sedangkan pian adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Apa orang Yahudi dan Nasrani ngomong? Sebetulnya ketika kamu berdoa, kami tidak yakin bahwa kamu bisa nurunkan makanan dari langit. Tapi begitu kamu bisa nurunkan makan dari langit, detik itu juga iman kami kepada agama Yahudi hancur. Iman kami kepada agama Nasrani hancur. Kami meyakini bahwa berarti Pak Kiai Kota Bangun bukan orang sembarangan. Pak Kiai tadi berarti orang soleh. Pak Kiai ini berarti orang dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena dia berdoa yang mustahil, tapi makanannya turun dari langit. Allahumma shalli Muhammad. Terus kenapa? Apa? Gerang doa pian. Aku berdoa, ya Allah, demi hambamu yang soleh, Bapak Kiai Kota Bangun, yang engkau berikan makanan dari langit, aku juga bertawassul kepada Sidin, jar. Apa? Aku bertawassul dengan dia karena dia tadi doa kabul. Itu orang soleh. Aku bertawassul dengan dia, kabulkan doa ya Allah. Kabul 5 menit. Orang yang Yahudi tadi sama juga. Ternyata doa top chair, doa cepat kabul. Satu aja kuncinya, yaitu bertawassul dengan orang-orang soleh. Karena itu kenapa sih kita berbondong-bondong ribuan jutaan manusia hadir haul Abagurus kumpul. Di Jawa hadir haul Habib Ali Al-Habsyi. Di Jawa Tengah ada lagi hadir haul Habib Soleh Tanggul di Jember. Kenapa? Karena orang-orang soleh adalah sumbernya keberkahan dari Allah, sumber rahmat daripada Allah, karena mereka pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli Muhammad. Allahumma shalli Muhammad. Yang kedua, ketika pian berdoa, maka enggak langsung kabul, tapi ditunda oleh Allah, nunggu waktu yang pas, nunggu waktu yang tepat. Kan katanya Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah ini sayang, Allah ini cinta kepada hambanya. Tapi beb, aku berdoa kok belum kabul. Nah, bukan tidak kabul, Bu. Doa pian bukan tidak dikabul, doa pian bukan tidak diterima oleh Allah, diterima, tapi nunggu waktu yang pas. Kenapa? Karena ketika pian minta, sedangkan pian tidak siap, maka doa pian bukan menyelamatkan pian, justru doa yang dikabul akan membuat pian binasa. Allahumma shalli Muhammad. Kok bisa, Beb? Nah, Bu, pian cinta nggak sama anak? Jawab, bro. Pian cinta sama anak apa enggak? Sayang enggak? Anak pian umur 5 tahun, tiba-tiba, ibu, iya nak, aku minta mandau. Kira-kira diberi enggak? Diberi apa enggak? Lo katanya sayang, kok minta enggak diberi? Bu, diberi apa enggak? Katanya cinta, anak minta kok enggak diberi. Loh Beb, ini kalau diberi, ini membahayakan, bisa melukain dirinya. Begitu juga kalau diberi bisa melukain orang lain, membuat celaka dirinya, membuat celaka orang lain. Enggak apa enggak? Begitu juga kita minta kepada Allah, ya Allah, sugihkan ya Allah, ya Allah sugih ya Allah. Tapi kada mau sugih-sugih. Ya Allah, sarang burung sudah 10 tahun, 1 on terus. Sesekali lah 10 kilo ya Allah. Tapi turun malahan. Yang dulunya 1 on, sekarang setengah on. Nggih, ya Allah, pengen itu. Tapi gak kabul. Bukan Allah gak cinta, bukan
waktu yang pas buat pian. Kenapa? Karena ketika pian diberikan kabul oleh Allah, tapi iman pian gak kuat, bapak-bapak juga iman pian gak kuat, maka doa yang dikabulkan oleh Allah bukan menambah pian menjadi orang baik, justru kadang menjadikan orang itu menjadi orang jahat. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada hikmah. Kenapa sih kita minta rezeki lancar, duit banyak, tapi rezeki seret? Kenapa? Karena Allah tahu ini kalau diberikan duit banyak ini bisa nyabu. Ini kalau diberi banyak bisa narkoba ini. Ini kalau kasih duit banyak bisa nodok biliar ini. Bukan biliarnya ada yang disodok, orangnya gini disodok semua. Kenapa? Banyak duit. Kenapa? Minta sugi diberi oleh Allah. Tapi Allah sayang. Jangan dulu. Belum saatnya kamu sugi. Kenapa? Kalau kamu sugi kamu bisa jahat. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Begitu juga ibu-ibu, beb, saya pengen punya suami yang gagah, kaya, ganteng, romantis. Tapi beb, kok suami saya ini cuek, kada romantis, kada peduli. Ayang, oh pak, gitu-gitu terus. Kenapa? Karena supaya pian biar tambah banyak ibadah, tambah banyak syukur, banyak sabar, banyak doa kepada Allah. Allah itu yang pengen kayak itu. Seandainya pian diberikan senang-senang tenang terus, maka pian meninggal dunia dalam keadaan tidak punya amal soleh. Kenapa? Karena seakan-akan nggak butuh pertolongan dari Allah, hidupnya sudah nyaman, hidupnya sudah bahagia, hidupnya sudah damai. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu jamaah yang dirahmati Allah. Semua itu ada hikmah. Kenapa manusia itu sudah nyalon anggota dewan gagal? Allah tahu ini kalau dijadikan anggota dewan habis dikorupsi semua orang Kota Bangun. Allahumma shalli ala Muhammad. Nyalon kepala desa habis 2 miliar, 3 miliar, 10 miliar, tapi kada jadi. Kenapa? Ada hikmahnya. Bukan Allah nggak sayang, justru Allah sayang. Kenapa? Karena Allah takut ketika dia menjadi pejabat yang tidak baik, menjadi pejabat yang jahat, menjadi pejabat yang korupsi. Berhubung Allah sayang, maka nyalon walaupun habis banyak tidak tapi beliau, masya Allah, modal sedikit, modal pas-pasan, modal yakin aja. Alhamdulillah karena kawan banyak di majelis Nurul yakin, jadi alhamdulillah semua. Karena itu jamaah yang dirahmati Allah, doa yang kita panjatkan pertama langsung dikabul. Yang kedua nunggu waktu nak, jangan nak, ikan masih halus, nggak cocok pegang mandau. Kalau kamu sudah besar, jangankan mandau, samurai yang panjangnya 5 meter gin ulun bari. Bujur. Begitu juga Allah, Bu, jangankan cuma sarang burung 1 kilo 2 kilo, 1 ton Allah beri. Jangankan cuma Avanza, jangankan cuma mobil mobil satunya tuh yang Mitsubishi itu apa ngarang? Expander. Limosin yang harga 5 miliar gen diberi oleh Allah. Tapi nunggu waktu. Karena itu terus berdoa, karena waktu dikabulkan doa kita tidak tahu pasti, entah esok, entah sebulan lagi, entah setahun lagi, pasti doa ibu-ibu, doa bapak-bapak akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketiga, doa itu tidak dikabul bukan karena Allah tidak cinta sama pian, tapi Allah ganti doa pian yang lebih baik. Apa yang lebih baik, Beb?
lebih baik dari dunia dan seisinya adalah nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, lebih baik daripada uang, lebih baik daripada harta. Apa itu? Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Alhamdulillah. Pian seandainya disuruh milih bu, duit 2 miliar. Berapa bu? 2 miliar. Sama bibir 2, milih mana? Punya bibir apa punya duit? Punya bibir apa punya duit? Duit 2 miliar tapi pian gak punya bibir. Kawak kape sair. Kenapa? Gak ada bibir. Bujur kah? Bujur gak bu? Pak, pian punya laki-laki gagah, ganteng, tinggi, besar, tapi gak punya bibir. Kayak apa? Manfaat apa kada? Kayak apa? Mengecup. Nah, karena itu jamaah dirahmati Allah, dunia dan seisinya ini kalah sama rizki, kesehatan, kenikmatan yang diberikan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Coba, Pak, kayak punya duit 2 miliar. Berapa? 2 miliar. Sama disuruh pilih 2 mata. Milih mana? Punya mata yang bisa melihat atau duit? Jangan duit 2 miliar, 10 miliar. Tapi pian buta. Milih mana? 10 miliar apa? Mata. Kada masalah, Beb. Gih. Walaupun ulu hidup pas-pasan, mancing cukut kadang dapat kadang tidak. Ya, diomel istri kan kada masalah. Yang penting ulun kawa memandang istri ulun yang cantik jelita itu. Wah. Duit 10 miliar bisa pian beli apa itu? Lahan sawit kosong itu 10 hektar. Masih cukup beli bibit, masih cukup beli pajero, masih cukup buat pian bangun rumah. Bujur kah? 10 miliar ini. Cuman sayang mata buta. Ayo. Duit banyak, mobil mewah, sawitnya 1000 hektar, mobilnya pajero, istrinya cantik Syahrini kalah. Cuman mata buta. Kayak apa kira-kira? Mana biniku nih? Mana biniku nih? Mana lubangnya nih? Nggak manfaat pajero, nggak manfaat rumah mewah, nggak manfaat sawit hektaran, nggak manfaat bini cantik, kada manfaat. Kenapa? Karena nikmat yang Allah berikan kepada pian khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih utama. Ya Allah, aku minta sugih ya Allah, tapi tidak diberi sugih. Kenapa? Karena Allah ganti yang lebih baik. Apa? Nikmat yang diberikan oleh Allah masih dijaga. Sebetulnya kamu manusia bisa kecelakaan di jalan sehingga menyebabkan mata buta, tapi berhubung kamu minta sugih tidak diberi. Kenapa? Karena diganti. Sebetulnya kamu buta tapi tetap disehatkan oleh Allah. Ada orang nasibnya ini kecelakaan, meninggal di jalan. Sebetulnya aslinya itu meninggal di jalan, tapi dia minta kepada Allah, ya Allah, aku pengen mobil pajero ya Allah, aku pengen sarang burung 10 kilo ya Allah. Maka pajero kada dikabul, sarang burung tidak dikabul, diganti oleh Allah. Pian diberikan keselamatan sehingga kita umurnya diberikan panjang oleh Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo, mana yang lebih baik? Mana yang lebih berharga? Nyawa apa harta? Nyawa atau sehat? Apa harta atau sehat? Nah, karena itu jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ayo tetap jalani hidup, syukurin, nikmatin apa yang ada, apa yang kita punya, semuanya ada hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang keempat, yang keempat, orang ketika berdoa kabul top chair enggak juga. Kemudian enggak juga oleh Allah diganti yang lebih baik. Enggak juga oleh Allah
ditunda. Enggak juga ini ditunda oleh Allah. Kenapa? Karena Allah akan kumpulkan doa-doa dia sebagai hadiah pahala ketika dia meninggal dunia. Karena itu para wali-walinya Allah, mereka senang doanya tidak dikabul daripada doa kabul. Kenapa? Karena mereka mengharap pahala yang besar di hadapan Allah nanti di hari kiamat. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggih, musibah yang datang bukan Allah tidak sayang kepada pian. Ujian yang datang bukan Allah enggak cinta kepada pian. Karena itu yang membuat pian itu susah, sedih, itu bukan ujian. Sebetulnya yang membuat kita susah, sedih, gundah, gulana hidupnya, banyak cobaan, merasa hidupnya berat karena minimnya, sedikitnya rasa syukur kita kepada Allah. Rasa syukur kita sedikit sehingga hidup kita ini kayak galau terus. Jamaah yang dirahmati Allah. Oke, karena semua musibah itu ada hikmah. Suatu saat, ada orang penjual tahu ada di atas gunung. Di Jawa itu jamaah, orang penjual tahu itu di atas gunung. Karena ampas tahu itu biasanya dibuat makanan sapi. Biasanya di daerah-daerah dingin. Suatu saat ada nenek-nenek yang biasanya jualan tahu ada di tengah-tengah kota, di pasar kota. Mereka berangkat subuh dari gunung sampai di kota jam 6. Berangkat subuh sampai di kota jam 6. Suatu saat ada ibu-ibu, malam dia bikin tempe, malam dia ngemasin tempe, malam dia ngolah tempe. Ketika subuh-subuh dia berangkat menuju ke pasar, ditunggu kawannya di jalan raya karena mereka rombongan naik mobil pickup biasanya. Naik mobil pickup. Ketika dia melewatin tengah-tengah sawah, ini sawah. Biasanya ada tanah di tengah-tengah itu. Dia keburu. Tunggu tunggu. Ternyata apa? Dia keselahu, kemudian tahu yang dia bawa tumpah, bahambur, berserakan. Nangis itu ibu-ibu, ya Allah. Kada jadi jualan, musibah, duit hilang, musibah, nggak bisa belanja lagi. Anak saya berarti mungkin hari ini nggak bisa dapat duit untuk sanggup sekolah. Mungkin saya bisa rugi berkali lipat. Jamaah yang dirahmati Allah, dengan rasa sedih ibu-ibu itu pulang. Itu acil-acil yang lain lanjut. Ternyata jamaah subhanallah, jalan yang gelap melewati lereng gunung ada musibah. Pickup yang ngangkut ibu-ibu menuju pasar ternyata remblong. Seluruh ibu-ibu yang jualan tahu waktu itu meninggal dunia semuanya. Untung acil tadi tahunya tergugur. Untung kada jadi naik. Pokoknya untung terus ini. Untung dia gak jadi berangkat. Kenapa? Kena musibah, tahunya tergugur sehingga dia gak ikut. Kalau seandainya Allah tidak berikan dia musibah, maka dia akan mendapatkan musibah yang lebih besar lagi. Bukan tahu yang hilang, bukan duit yang hilang, justru nyawa yang hilang. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena itu ibu-ibu diberikan ujian, diberikan cobaan, diberikan masalah, diberikan rintangan, syukuri alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Dengan mengucapkan syukur dan nikmati hidup, insyaallah hidup kita akan diberikan perubahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah itu dekati ulama, dekati orang alim agar hidup kita sesulit apapun diberikan jalan keluar oleh Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, kenapa hidup manusia itu banyak cobaan dan ujian silih berganti nggak pernah selesai? Yang kedua adalah karena tarkus sholat, karena orang ini menyembelihkan sholat, nggak bisa jaga sholat, nggak bisa istiqomah dengan sholat,
nggak betul-betul perhatian dengan sholat, anaknya nggak sholat dibiarin, keluarganya nggak sholat dibiarin, inilah yang membuat rezeki seret. Itulah yang membuat manusia dijauhkan daripada rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau azan pasti selalu senantiasa kita diingatkan, hayya 'alas shalah. Apa lanjutannya? Hayya 'alas shalah wa hayya 'alal falah. Artinya ayo salat, kamu akan sukses. Falah, sukses. Hayya 'alas shalah, kamu akan bahagia. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kamu akan beruntung. Hayya 'alal falah, urusan kamu akan lancar. Hayya 'alal falah, keluarga kamu akan berkah. Hayya 'alal falah, ekonomi kamu akan naik. Hayya 'alal falah, kamu diberikan sukses oleh Allah. Kuncinya itu salat. Salat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu puasa, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah menyampaikan perintah puasa. Zakat, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah memerintahkan puasa. Haji, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah memerintahkan haji. Kecuali salat, Rasulullah dipanggil dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Salah satu hal yang paling penting apa? Untuk menerima perintah amanah yang agung, yaitu sholat 5 waktu. Untuk apa? Karena sholat adalah kunci kebahagiaan, kesuksesan, kemudahan, keberkahan dunia sampai akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena itu di dalam surat Toha dikatakan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Kalau pian sudah istiqomah salat, Bu, suami pian salat, anak-anak salat, anak-anak pian salat, la nas'aluka rizqan, ujar Allah, enggak usah minta rezeki. Enggak usah minta sehat, enggak usah minta sukses, enggak usah minta bahagia, enggak usah minta urusan lancar, enggak usah minta rezeki lancar, enggak usah minta urusan lancar. Nahnu narzuquk, aku yang akan memberi. Coba lihat, enggak usah minta, diberi oleh Allah, apalagi minta. Enggak doa, diberi oleh Allah, apalagi doa. Kok bisa, Beb? Karena kuncinya yaitu salat. Jamaah yang dirahmati Allah, as-sholatu imaduddin. Agama Islam itu adalah intinya sholat. Kalau orang Islam tidak sholat, hilang agamanya. Kenapa? Karena ibadah kita dengan agama yang lain sama. Islam puasa, agama yang lain juga ada puasa. Oke, kemudian Islam haji, orang zaman jahiliyah juga haji. Orang zakat, sedekah, jangan nggak nunggu pian. Non muslim kadang sedekahnya tambah banyak. Non muslim kadang sedekahnya bermiliar-miliar. Nggak nunggu kita orang Islam. Tapi kalau sholat, nggak ada agama pun yang ada sholat kecuali agama Islam, agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, pengen agamanya kuat, rumah tangganya kuat, rezekinya lancar, urusannya lancar, satu kuncinya, ayo kita setelah acara ini perbaikin sholat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan pahala kita diterima oleh Allah atau tidak itu sholat. Kalau sholatnya bagus, amalnya semuanya ikut bagus. Semua amalnya diterima oleh Allah. Kalau sholatnya ditolak, sholatnya berantakan, amal ibadah apapun juga akan ditolak oleh Allah. Nggak diberi pahala, walaupun dibalas oleh Allah. Kenapa? Karena jamaah yang dirahmati Allah.
Nih, air mineral. Ini kenapa bisa saya minum? Karena saya pegang erat-erat dengan 5 jari. Kalau saya buka tutupnya, bisa nggak diminum? Bisa nggak? Bisa. Kenapa? Karena pian pegang 5 jari, Beb. Ulun minum dulu lah. Orang ceramah itu harus berpolitik juga. Kalau enggak bisa minum ini. Kalau saya buka jari saya satu kelingking, masih bisa diminum? Masih bisa dipegang? Kita coba lagi. Bisa diminum, bisa dinikmati. Kalau saya lepas 2 jari saya, jari telunjuk, apakah jatuh ini air? Tidak. Bisa diminum? Bisa. Minum lagi. Kalau saya buka jari tengah saya, punya Habib deh, jari tengah dibuka, teng, hilang 3 jari. Jatuh apa tidak? Jatuh apa tidak? Bisa diminum? Cukup, gak ada minum lagi, kembung kena. Bisa diminum? Jatuh apa tidak? Kalau saya lepas 1 jari lagi, kira-kira apa nasibnya air ini? Tumpah apa tidak? Tumpah apa tidak? Bisa diminum atau tidak? Tidak bisa. Begitu juga agama. Ini ibarat air gelas aqua yang akan menyelamatkan pian, yang akan menghilangkan dahaga pian, yang akan memberikan kehidupan pian. Itu agama. Yang menyelamatkan pian, menuntun pian, memberikan rahmat kepada pian, itu agama. Ketika pian pegang dengan 5 rukun Islam, maka pian akan selamat dunia akhirat. Seandainya rukun Islam hilang 1, haji, orang gak haji, bisa apa tidak? Bisa. Kenapa? Ndi dapitis. Nah, bujur-bujur, orang kehilangan 2 jarinya, kehilangan 2 rukun Islamnya. Apa itu? Puasa. Bisa nggak orang nggak puasa? Bisa nggak, Bu? Boleh nggak orang nggak puasa Ramadan? Boleh nggak? Boleh. Pian kada puasa boleh. Kenapa? Lagi datang bulan. Nah, bujur-bujur, orang perempuan boleh nggak puasa? Boleh. Kenapa? Lagi sakit. Boleh. Kehilangan rukun Islam 2 itu nggak masalah. Ada lagi zakat, kehilangan rukun 3 rukun Islam, kehilangan puasa, kehilangan haji, kehilangan zakat. Bisa nggak kehilangan zakat? Bisa. Orang kalau nggak punya penghasilan nggak wajib zakat. Orang hidupnya melarat, makan gin susah, nggak juga wajib zakat fitrah. Bahkan dia bisa menerima zakat. Allahumma shalli Muhammad. Allahumma shalli Muhammad. Bisa. Orang kehilangan rukun-rukun 3 ini bisa. Masih bisa diminum airnya. Masih dikatakan orang yang beragama. Tapi ketika orang meninggalkan rukun Islam yang kedua, atau jari telunjuk yang lepas, kayak apa nasibnya? Tumpah, habis agamanya. Begitu juga orang Islam, tidak dikata hilang Islamnya, hilang keyakinannya, hilang pahalanya, ditolak oleh Allah. Sehingga sesugih apapun orang, kalau nggak sholat, hidupnya akan galau. Sebanyak apapun duit yang dia kumpulkan, kalau dia tidak sholat, hidupnya akan susah. Setinggi apapun karirnya dia, kalau dia tidak sholat, mesti hidupnya tidak bahagia. Kenapa? Karena kesenangan-ketenangan itu bukan karena jabatan, harta, dan uang. Ketenangan, kesenangan itu adalah pemberian hadiah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena itu ibu, bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, suram masa depan manusia itu kalau nggak sholat. Suram hidupnya manusia itu kalau nggak sholat. Suram rumah tangganya manusia itu kalau nggak sholat. Kenapa? Karena pelita adalah sholat. Anak yang durhaka kepada orang tua,
Anak yang ngelawan sama orang tua, anak yang pergaulan bebas. Naudzubillah, ada anak-anak generasi muda kita banyak yang terjangkit narkoba, nyabu, minuman keras, pergaulan bebas. Satu aja, karena mereka coba lihati, mesti bukan anak-anak yang ahli sholat. Kenapa kok bisa gitu? Karena Allah katakan di dalam Al-Quran, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah orang itu berbuat jahat. Kenapa anak itu bisa jahat? Nggak sembahyang. Kenapa anak ini ngelawan sama orang tua? Nggak sembahyang. Kenapa orang bisa nyabu? Nggak sembahyang. Karena itu semucil apapun, senakal apapun, dimanapun anak kita berada, jangan lupa bu, nak sholat ya, nak sholat ya, nak jaga sholatnya. Nggak apa-apa, pian dijulukin mak lampir. Memamai terus, ngomel terus, gak masalah. Untuk keselamatan keluarga kita, maka itulah yang harus kita lakukan. Allahumma shalli Muhammad, Allahumma shalli Muhammad. Ini betulan, jangan dirahmati Allah. Beberapa 2 minggu yang lalu, saya nemenin teman saya itu ada kasus dia kena tipu. Jadi kita melapor ke kantor polisi. Saya nemenin. Sampai di sana kita bertemu dengan Polsek Sungai Kunjang. Kapolsek lagi pusing. Kapolseknya lagi galau. Oke, sehingga kita ini kayak, apa sih ini? Apa kasusnya? Pak, kita ini baik-baik. Kenapa Bapak ini keras-keras? Iya Mas, saya ini lagi pusing. Pusing mikir apa? Ada kasus berat. Emang kenapa? Ada anak di bawah umur nimpas orang. Wih, biasa itu. Ini luar biasa Pak. Kenapa? Yang ditimpas tuh bapaknya. Kebayangkan? Nimpas tetangga masuk akal. Nimpas teman masuk akal. Ini yang ditimpas bapaknya. Kenapa? Gara-gara minta HP. Gara-gara masalah HP. Bayangkan kenapa? Kenapa? Karena anaknya tidak ada cahaya Allah. Anaknya tidak ada cahaya sholawat. Anaknya hatinya gelap. Anaknya jauh daripada yang namanya ibadah, terutama sholat. Karena itu mudah-mudahan generasi kita, anak-anak kita dijaga akhlaknya oleh Allah. Kampung-kampung kita, muda-mudi generasi kita dijaga akhlak kepribadiannya oleh Allah, sehingga generasi kita muda-mudi Kota Bangun, khususnya Kota Bangun Hilir, dijadikan anak-anak soleh dan solehah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu ajarin anaknya ilmu agama biar mereka mau sholat. Lah kalau anaknya dididik mulai S1, S2, dari SD, terus apa? SMP, habis itu SMA, habis SMA lulus S1, S2, S teler, S kopior, S doger. Kalau tidak didik ilmu agama, jangan harap menjadi orang yang bisa betul-betul menyayangi pian luar dalam, dohir batin, tua, muda, tua. Kenapa? Karena anaknya tidak ngerti agama, tidak tahu cara berterima kasih kepada orang tuanya. Allahumma shalli Muhammad. Aku nggak bisa ngajarin agama, panggilkan ustadz untuk suruh ngajarin agama. Ngali bipai. Nah kalau gitu masukkan ke pesantren anaknya agar diajarin ilmu agama, agar diajari akhlak, budi pekerti yang baik, moral yang agung, budi pekerti yang luhur, agar menjadi anak yang kaya dunia akhirat, sukses dunia dan akhirat. Masuk ke pesantren. Beb, ulun mau jadikan anak saya pegawai. Cari pesantren yang ada sekolahannya banyak. Di Samarinda ada, Balikpapan ada, Banjar ada, Jawa ada. Oke, cari, gak masalah. Ilmu umum jalan, ilmu agama pun juga
jalan. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebetulan saya di Samarinda ada buka pondok pesantren baru. Tapi pesantren khusus perempuan, ciwi-ciwi khusus perempuan. Pian kabeh yang punya, saya yang punya, tapi pengasuhnya istri saya, Ustazah Syarifah Laila Al-Hamid. Beliau lulusan Tarim Hadramut luar negeri. Alhamdulillah ada beberapa santri, sudah ada beberapa puluh santri yang anak didikan kita, termasuk ada satu orang Kota Bangun. Insyaallah. Karena itu ibu-ibu yang ada mau anaknya, cucunya, saudaranya dibimbing, dibina, dituntun untuk menjadi generasi emas. Jadi tunas-tunas bangsa yang bermanfaat buat nusa dan bangsa, insya Allah kita akan bantu. Jadi kalau saya itu cuma bantu dari luar, saya nggak pernah masuk pondok, dan saya juga tidak ngajar di dalam pondok. Itu khusus istri saya. Jadi insya Allah aman aja. Kenapa? Jangankan ulun masuk ke pesantren, ngelirik aja. Hah? Ada singanya boy. Kena wani ulun. Masya Allah. Jawab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengen tahu istri saya nanti akan ada acara di Takblik Akbar Isra Mi'raj di Majelis Nurul Yakin. Tanggal berapa? 26. Nggih, tanggal 26 Majelis Nurul Yakin mengadakan Takblik Akbar peringatan Isra dan Mi'raj. Itu nanti yang mengistri istri saya. Karena itu kalau pian pengen tahu, pengen kenal, silakan hadir. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu ada contoh, perlu ada yang nuntun di dalam kehidupan kita. Karena itu jadilah kita ayah yang baik, jadilah ibu-ibu yang baik, agar kita digolongkan manusia-manusia yang baik, agar kita menjadi orang yang selamat dunia maupun akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Jamaah ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum masih banyak, ada 4 kan? Masih 2 ya. Sudah 1,5 jam ini saya ceramain. Cukup aja lah. Kayaknya sambung. Mana ketua panitia nih? Kepala desa, sambung aja kita. Sudah mangga. Insyaallah. Jamaah yang dirahmati Allah, 2 aja cukup nih. Nggih. Yang membuat manusia itu hidupnya suram, rumah tangganya suram, banyak masalah, banyak cobaan yang tidak pernah berhenti, nggak pernah selesai. Karena 2 aja. Yang pertama, karena jauh daripada orang alim, doa dari orang alim. Yang kedua yaitu karena mereka meninggalkan sholat. Karena itu kerjakan sholat, istiqomah dijaga sholat, suruh keluarganya sholat. Insya Allah Allah selalu senantiasa berkahi kehidupan kita dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Mudah-mudahan barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.